teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya inter-VLAN routing ya teman-teman. Nah, inter-VLAN routing itu kita akan menghubungkan dari VLAN 10 ke VLAN 20 ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah mencoba dari PC 1 ke PC 4 ini yang berbeda networknya atau VLAN-nya tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, di video kali ini kita akan mencoba dari PC 1 ke PC 4 ini agar saling berkomunikasi. Nah, biar bisa saling berkomunikasi itu, kita membutuhkan yang namanya router ya, teman-teman. Nah, di sini routernya pilihnya yang paling kanan ya kalau saya. Di sini kita tahu saja di sini. Lalu disambungkan dengan koneksi ini kabelnya. Nah, di sini routernya disambungkan dengan satu switch saja ya teman-teman. Jangan dari switch 2 ke router, switch 3 ke router. Jangan ya teman-teman, cukup satu switch saja yang dihubungkan ke router. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi routernya, kita akan menjabarkan apa saja yang dikonfigurasi dalam routernya ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama itu kita akan mengkonfigurasi IP-nya dari VLAN 1 dengan IP-nya 192.168.1.0/24 dan VLAN 10 sama dengan 192.168.10/24 dan yang terakhir itu VLAN 20 192.168.20.0/24. Nah, kita akan mengkonfigurasi VLAN-VLAN tersebut ya teman-teman. Nah, caranya itu kita ke router, ke tab CLI, lalu di sini ketikkan saja no, lalu enter lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke mode privilege dulu, enable, lalu kita masuk ke mode global konfigurasi, config. Nah, di sini kita masukkan EVA 0.0 dulu ya teman-teman, karena ini yang menyambung ke router. Interface EVA 00, enter. Lalu kita, nah di sini kan routernya masih merah tuh teman-teman. Ini tuh tandanya belum nyala ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyalakannya dulu ya teman-teman. Di sini kita ketikkan saja no shutdown. No shutdown ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman, sudah hijau. Oke, di situ sudah up. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Yang VLAN 1. Yang ini ya teman-teman. Masukkan saja IP address. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini kita menggunakan titik 1 ya teman-teman, karena di broadcast atau di network itu tidak bisa menggunakan yang 0 ya teman-teman. Lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Nah, kita lihat dulu apakah sudah masuk apa belum ya teman-teman. Do show IP interface brief. Bentar. Sini kita gedekan dulu. Nah, di sini EVA 001 ini IP-nya sudah masuk ya teman-teman tuh. Yes, manual up.
Oke. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi lagi yang kedua. Kita exit dulu. Nah, lalu kita masukkan lagi interface FA 0 0 maaf teman-teman, salah. 0 0 enter. Nah, di sini kan VLAN 10 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita akan memasukkan dulu VLAN 10 itu ke FA 00 ya teman-teman. Jadi maaf teman-teman, jadi salah ya teman-teman. Kita masukkan exit dulu, kita exit dulu. Kita akan masukkan VLAN 10 ke routernya teman-teman. Interface FA 00 terus di sini titik 10 gitu teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Enter. Lalu kita masukkan encapsulation encapsulation. Nah, lalu .1q. Nah, di sini masukkan .1q-nya 10 agar VLAN 10. Jadi artinya ntar ini VLAN 10-nya masuk ke sini, teman-teman. Enter. Kita masukkan IP yang ini ya, teman-teman, yang VLAN 10. IP address 192.168.10.10.1 dan subnet pasnya kita masukkan 255.255.255.0. lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu apakah sudah masuk. Show IP interface brief. Kita lihat. Nah, Fasternet ini FA00.10 sudah masuk ke routernya sini ya teman-teman. Sudah yes up. Oke, kita lanjutkan. Kita exit dulu. Lanjutkan ke yang VLAN 20. Interface FA00.20 gitu ya teman-teman. Enter. Lalu kita masukkan encapsulation .1q 20. Lalu kita enter teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP address yang VLAN 20 ini ya teman-teman. IP address 192.168.20.1. Lalu subnet pasnya kita masukkan 255.255.255.0. lalu kita enter. Lalu kita exit ya teman-teman. Kita lihat to show IP interface brief. Terlihat apakah sudah masuk teman-teman. Nah, sini FA00.20 sudah masuk ya teman-teman ke dalam routernya. Nah, setelah ini semua sudah dibuat, kita akan mengkonfigurasinya di PC ya teman-teman. Di PC-nya kita masukkan ke PC, lalu ke desktop. Ini IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya itu yang tadi kita sudah masukin di router ya teman-teman. Jadi kita ketikkan 192.168.10.1. Nah, di sini kita ini ganti ya teman-teman. Sini misalkan ganti 20. Oke, kalau sini sudah ini enter. Ini kita copy aja biar cepat ya teman-teman. Oke. Di sini sama aja, kita masukkan kayak tadi.
Sama di PC 3 juga ya teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke PC 4. PC 4 sudah beda network ya teman-teman. Jadi kita masukkan yang ini, yang VLAN 20. Yang ini ya teman-teman. Kita masukkan lagi ke ini default gateway-nya. Kita ganti 192.168.20.1 ya teman-teman. Kita copy aja biar cepet. Oke, ini kita ganti juga 20. Oke, kita lanjut ke PC 5. Kita ke desktop, ke IP kita masukkan. Oke, kita lanjut PC 6. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP-nya di PC, lalu sekarang kita akan mengkonfigurasi ini routernya agar bisa ini apa sih? Agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Switch PC-PC-nya kita akan terangkan gitu ya teman-teman, diterang. Kita akan masuk ke mode terang. Ini berapa? Yang masuk terhubung yang terhubung EVA 08 ya teman-teman. Ya kan EVA 08 teman-teman. Kita ulang teman-teman. Ini kurang jelas. EVA 08. Oke. Kita sini masukkan. Enable. Masuk konfigurasi. Kita masukkan interface EVA 08. Enter. Kita masukkan switch port mode terang. Enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, sudah masuk ke mode terangnya, sudah terdaftar. Lalu kita akan coba saling berkomunikasikan ya teman-teman. Coba pingkan dari PC 1 ke PC 4. Nah, awal-awal emang violet ya teman-teman. Kita coba yang kedua. Lah, masih violet teman-teman. Kita coba lagi. Lah, masih violet ya teman-teman. Kayaknya ini ada bug ya teman-teman. Coba misalnya kalau PC ini. Kayaknya itu ngebug ya teman-teman. 92.168.10.1. Kita coba yang ini, coba ya teman-teman. Coba yang ini. Jadi 20. Coba kita coba, apa masih tidak bisa? Pertama emang gagal. Coba kita coba yang kedua kalinya. Successful ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa, di sini yang di segmen pertama tidak bisa, nggak tahu kenapa kayaknya ngebug ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas yang ini teman-teman. Mengkonfigurasinya kita kan di video kali ini kan kita mengkonfigurasi menggunakan statik. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi menggunakan DHCP configuration ya teman-teman. Segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi DHCP server ya teman-teman. Nah, di video kemarin kan kita sudah belajar menggunakan yang statik ya teman-teman. Kalau statik itu kan masukin satu persatu IP-nya ya teman-teman. Nah, kalau DHCP itu kita tidak usah memasukkan satu persatu IP-nya ya teman-teman. Jadi langsung masuk sendiri ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita ke router ya teman-teman. Di sini kita enter aja.
Kita masuk ke mode konfigurasi. Masuk ke mode privilege dulu, maaf teman-teman. Kita masuk ke mode konfigurasi atau global konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke IP DHCP pool, maaf teman-teman, pool VLAN 10. Enter. Maaf teman-teman, salah teman-teman. IP DHCP pool VLAN 10. Enter. Nah, kalian di sini tuh bebas mau namanya VLAN 10 apa-apa. Tapi di sini saya menggunakan yang namanya VLAN 10 aja ya, teman-teman. Lalu kita masukkan ke networknya. Nah, di sini masukkan networknya itu 192.168.10.0. Nah, mengapa di sini tidak menggunakan 1 tapi menggunakan 0? Karena di sini IP network. Nah, network itu kan dari 0 sampai 255. Diawali dengan 0 ya, teman-teman. Lalu spasi, kita masukkan subnet pasnya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan ke ini. Ini sekarang kita masukkan gateway-nya ya, teman-teman. Oke. Kalian ketikkan saja default routernya. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1 ya, teman-teman. Nah, kalau di sini di default gateway ini kita atau di default router ini kita tidak menggunakan yang namanya subnet mask ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini kita masukkan DNS server. DNS server ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan yang menggunakan yang ini aja, teman-teman. 8.8.8.8. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan yang lain, tapi di sini kita mencoba menggunakan IP yang Google ya, teman-teman, kalau kalian masih ingat. Nah, di sini kita enter. Lalu kita exit. Nah, ini kita sudah jadi untuk IP DHCP yang VLAN 10-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke IP DHCP yang VLAN 20-nya. Sama ya, teman-teman. Sebenarnya sama untuk ininya, komennya. Kita bisa ulangin lagi seperti yang pertama. IP DHCP VLAN 20. Itu ya, teman-teman. Bentar. Maaf teman-teman, salah teman-teman. IP DHCP pool VLAN 20. Itu ya, teman-teman. Maaf tadi salah tipe. Nah, di sini kita masukkan lagi networknya 192.168.20.0 dan subnet pasnya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan gateway-nya lagi ya, teman-teman, yang VLAN 20. Lalu kita masukkan 192.168.20.1. Lalu di sini sama, tidak menggunakan subnet mask ya, teman-teman, karena di sini default. Enter. Lalu kita masukkan DNS-nya. DNS server 8.8.8.8. Kita enter. Lalu kita masukkan sudah ya, teman-teman. Sudah selesai ya, teman-teman. Nah, di sini kan sudah selesai ya, teman-teman. Nah, untuk gimana cara berfungsinya itu, kalian di sini keluar. Kalau kalian masuk ke PC 7 misalkan ya, teman-teman. Di sini kita ke sini. Lalu di sini kita hapus dulu ya, teman-teman. Ininya hapus dulu. Ini hapus. Yang ini juga hapus. Nah,
Yang ini langsung diganti ke yang DHCP. Dari statik langsung diganti ke DHCP. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah masuk sendiri ya teman-teman dari DHCP-nya. Kita coba lagi dari PC yang lapang. Kemudian ke desktop, terus ke IP configuration. Ini dihapus lagi. Ini dihapus lagi. Lalu kita kalau langsung ke DHCP. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Ini untuk yang VLAN 10. Dan untuk VLAN 20 ini kita coba PC 10. Nah, sebenarnya teman-teman ini nggak usah dihapus juga bisa ya teman-teman, langsung ke DHCP. Kita lihat. Nah, untuk VLAN 20 sudah masuk ya teman-teman. Oke, segitu. Untuk video selanjutnya kita akan membahas switch layer 2 dan switch layer 3 ya. Ini switch layer 2 dan yang ini switch layer 3 ya teman-teman. Ini. Oke. Segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman. Nah, misalkan di sini kita ketikkan salah teman-teman, maaf. Misalkan di sini kita ketikkan switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini tuh switch layer 2 itu yang ini dan switch layer 3 itu yang ini ya teman-teman. Nah, untuk switch layer 2 itu angka pertamanya itu gini ya teman-teman. Di sini itu yang switch layer ini tuh menggunakan yang 29 60. Lalu kalau yang switch multi layer itu menggunakan yang 35 60. Oke. Nah, itu artinya sama dengan itu. 2 itu ini switch layer 2 dengan yang ini huruf depannya 3 itu artinya switch layer 3 gitu ya teman-teman. Nah, apa perbedaan dari switch layer 2 dengan switch layer 3 itu ya teman-teman? Nah, perbedaannya kalau switch layer 2 ini tidak bisa menghubungkan tidak bisa menghubungkan yang berbeda network ya teman-teman. Nah, misalkan di sini networknya 10.0 dan di sini 20.0 itu tidak bisa saling berhubung ya teman-teman kalau menggunakan yang switch layer 2 ini ya teman-teman. Nah, agar bisa saling berkomunikasinya itu kan harus menggunakan router ya teman-teman. Nah, di sini kalau yang switch layer 3 ini, switch layer yang 3 ini tidak usah menggunakan tidak usah menggunakan router juga bisa teman-teman, karena di sini multi layer ya teman. Jadi misalkan mau yang berbeda network juga sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, itu ya teman bedanya antara switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar namanya switch virtual interface ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini kita belajar yang namanya switch virtual interface ya teman-teman. Nah, pertama kita hapus dulu ininya. Hapus. Dan yang ini juga kita hapus teman-teman. Di sini kita tidak lagi menggunakan router. Jadi kita hapus lagi. Oke. Lalu kita pindahkan ininya ya teman-teman. Pindahkan di sini saja. Di sini kita bawahkan dikit. Di sini. Nah, di sini yang pertama-tama itu kita membutuhkan PC ya teman-teman. Misalkan PC-nya di sini dan di sini. Lalu kita konekkan. Sekarang kita
akan mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, kita konfigurasi, kita masukkan 192.168.10.55, enter. Lalu kita isi yang satunya, kita masukkan lagi yang sama, 192.168.20.55. Nah, yang ini kita memakai yang VLAN 20 ya teman-teman. Yang satunya kita memakai VLAN yang 10. Oke, sudah kita konfigurasi IP-nya. Lalu kita konfigurasi pada switch-nya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu switch-nya ke CLI. Lalu di sini enter. Kita masuk mode privilege. Kita masuk mode global konfigurasi. Sini kita buat dulu nama VLAN-nya ya teman-teman. VLAN 10. Enter. Name. Namanya kita menggunakan programming aja ya teman-teman. Programming, enter. Lalu kita exit, kita masuk pada VLAN 20. VLAN 20 name marketing ya teman-teman. Marketing. Oke. Dan lalu kita exit ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan interface berapa saja yang masuk ya teman-teman. Nah, kita lihat ini switch PC berapa yang masuk ini. Ini EVA 02 yang terhubung dan EVA 03. Oke. Sini sudah ketahuan ya EVA-nya. Jadi kita masukkan sini interface EVA 02, enter. Lalu masukkan switch port, mode akses, enter. Masukkan switch port, akses VLAN 10, karena ini masuknya ke EVA 02 itu masuknya ke VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita exit ya teman-teman. Sip. Lalu sama kita masukkan lagi interface EVA 03, masukkan switch port, mode akses, lalu kita masukkan switch port, akses VLAN 20 ya teman-teman, karena EVA 03 itu menuju ke VLAN 20 ya teman-teman, enter. Nah, setelah itu kita akan cek dulu apakah sudah masuk apa belum ya teman-teman. Kita coba cek, exit dulu, kita do show interface to show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk VLAN 10 itu sudah masuk ya EVA 02-nya, dan untuk VLAN 20 marketing sudah masuk ya EVA 03-nya ya teman-teman. Oke. Sini kita apa itu namanya teman-teman? Di sini kita akan masukkan interface EVA 10-nya ya teman-teman. Interface VLAN 10 maksudnya teman-teman. Interface VLAN 10. Enter. Lalu enter lagi teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Ini kita masukkan IP address
192.168.10.1 ya teman-teman. Dan subnet passnya kita masukkan 255.255.255.0 gitu ya teman-teman untuk subnet passnya. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 20. Interface VLAN 20, ntar kita masukkan IP address 192.168.20.1 teman. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita exit ya teman-teman. Exit. Kita masuk ke interface VLAN 1 ya teman-teman. Interface VLAN 1. Dan nah, di sini kita masukkan interface VLAN satunya, IP address-nya, IP address maaf teman-teman, kita masukkan interface VLAN 1 VLAN 1 enter, lalu kita masukkan IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 gitu ya teman-teman. Lalu kita enter dan kita exit. Oke. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah masuk apa belum. Do show interface brief. Enter. Oh, salah teman-teman. Maaf teman-teman, salah. Do show IP interface brief. Nah, sini kita spasi saja. Nah, di sini sudah kelihatan teman bahwa VLAN 192 sudah masuk, tapi di sini masih yes manual administrasi. Jadi masih down ya teman-teman, belum masuk. Tuh, belum masuk ya teman-teman, masih down. Nah, untuk menyalakannya itu kalian tinggal ketikkan interface VLAN 1 enter, lalu no shutdown. Ini untuk menyalakannya ya teman-teman, no shutdown, enter. Lalu kita lihat lagi, do show interface, do show IP interface brief. Kita lihat teman-teman, kita spasi. Nah, di sini bahwa VLAN 1 sudah yes manual up, dan sini up ya teman-teman. Sudah up semua ya teman-teman, dari VLAN 1, 10 dan 20 sudah up semua ya teman-teman. Oke. Segitu saja ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah konfigurasi multilayer 3-nya teman-teman, suite multilayer 3-nya. Nah, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi IP-nya pada PC ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya itu kita lupa teman-teman mengisi default gateway-nya ya teman-teman. Di video kali ini kita akan mengisi dulu teman-teman. 192.168.10.1. Nah, itu default gateway-nya yang VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita silang, dan yang ini yang VLAN 20 kita masukkan 192.168.20.1 ya teman-teman.
Lalu di sini misalkan kita coba yang PC 15 ini, kita ganti juga di file gateway-nya 192.168.20.1 ya teman-teman, enter. Lalu kita yang ini yang VLAN 10 nya kita masukkan 192.168.10.1 ya teman-teman, enter. Lalu kita coba saling komunikasi apakah sudah bisa ya teman-teman. Dari sini ke sini. Oke, awal-awal emang gagal ya teman-teman. Coba kita coba yang dua kalinya. Masih gagal teman-teman. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Masih gagal ya teman-teman. Ini kayaknya belum kedetek untuk VLAN untuk switch layer 2 nya ya teman-teman. Coba kita cek di sini switch layer 3. Enter, kita masuk mode privilege. Kita masukkan show IP route. Enter. Nah, di sini ICMP redirect charge in empty ya teman. Artinya ini masih di switch layer 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan biar masuk ke switch layer 3-nya ya teman-teman. Kita masukkan konfigurasi. Masuk ke global configuration. Kita masukkan IP routing kita sudah masuk, kita to show IP route. Kita lihat. Nah, di sini kalau sudah kayak gini, tandanya ini sudah bisa ya teman-teman. Coba kita cek, kita saling komunikasikan. Coba kita dari PC ini, VLAN yang ini PC berapa ini? PC 3, PC 12 ke PC 18. Successful ya teman-teman. Dari PC 15 ke 19. Successful ya teman-teman. Oke. Segitu dulu ya teman-teman dari untuk menjelaskan materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch ya teman-teman. Nah, sebenarnya sama saja seperti mengkonfigurasi menggunakan router, tapi di sini kita menggunakan multi-layer switch ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu ini. Kita masuk ke switchnya. Di sini kita masukkan IP DHCP pool VLAN 10 ya teman-teman. Maaf teman-teman, salah teman-teman. IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya kita masukkan 192.168.10.0. lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya. Kita masukkan 192.168.10.1. Oke teman-teman. Lalu kita masukkan DNS-nya, DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita exit. Nah, itu DHCP pool VLAN 10 ya teman. Kita lanjut ke VLAN 20 nya. IP DHCP pool VLAN 20.
lalu networknya 192.168.20.0 dan speed passnya 255.255.255.0. Ntar lalu kita masukkan default gateway-nya. Ntar 192.168.20.1. Enter. Lalu kita kasih DNS servernya. DNS servernya sama ya teman, 8.8.8.8. Ntar lalu kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke VLAN 1 ya teman-teman. IP DHCP VLAN 1. Ntar teman-teman salah teman-teman. IP DHCP pool VLAN 1. Ntar lalu kita masukkan networknya 92.168.1.1 speed passnya 1.0 maaf teman-teman, passnya 255.255.255.0. Ntar lalu kita masukkan default gateway nya 192.168.1.1 ya teman-teman. Enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. Kita masukkan 8.8.8.8. Oke teman-teman, kita enter. Oke, itu sudah masuk semua ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah sudah mengetikkan ini semua IP DHCP nya. Sekarang kita akan mencobanya. Nah, pertama kita isi 18 dulu. Nah, ini masukkan konfigurasi, langsung ke desktop. Kita menggunakan IP DHCP. Coba ya, kita tungguin. Nah, di sini filenya teman-teman nggak tahu kenapa ya teman-teman. Coba bentar dulu teman-teman. Coba kita PC yang satunya. Kita masuk ke DHCP. Nggak tahu itu mungkin ngebug ya teman-teman. Coba yang ini. Kita coba yang DHCP. Nah, successful ya teman-teman. Harusnya seperti ini teman-teman. Tapi nggak tahu itu kayaknya ngebug ya teman-teman. Coba PC yang ini 15. Kita coba. Successful ya teman-teman. Coba kita coba lagi. Kita pindah ke stick dulu. Lalu ke DHCP. Nah, sukses ya teman-teman. Sama kita coba lagi. Dari static ke DHCP. Nah, udah sukses ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya saya akan mengasih soal ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat soalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan soalnya ada 3 switch. Sini 1, sini 2, dan di sini 3. Oh, maaf teman-teman, ini router ya teman-teman. Maaf, salah teman-teman. Kita hapus dulu teman-teman. Maaf ya teman-teman, salah. Di sini 1 router dan 3 switch ya teman-teman. 1, di sini 2, sini 3. Gitu ya teman-teman.
Dan untuk PC-nya di sini kita menggunakan banyak ya teman-teman. Di sini misalkan PC 1, sini 2, dan di sini 3, 4, 5. Dan di switch 1 PC-nya ada 1, 2, 3, 4. Dan di switch yang terakhir ada sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya teman-teman. Nah, sini kita biar tidak bingung, kita ini dulu. Kita sambung-sambungin dulu ya teman-teman. Konekin dulu maksudnya teman-teman. Konekin dulu sini, lalu ini ke sini. Lalu ini ke sini, ini ke sini. Mantap, mantap. Sambungkan ke semua device. Oke, kita sudah menyambungkan ke semua device yang terhubung. Bentar, saya rapikan dulu teman-teman agar enak dilihatnya. Nah, setelah itu kita akan kasih blok agar tidak bingung ya teman-teman. Di sini sabar teman, kita rapikan dulu, ini tidak kelihatan. Tuh. Bentar, teman-teman. Oke, di sini kita kasih blok dulu ya teman-teman. Di sini misalkan untuk subnet pertama, di sini untuk VLAN 10. Nah, ini VLAN 10 dan yang ini VLAN 20 dan yang ini VLAN 30. Dan yang ini VLAN 40, yang ini VLAN 50. Ini 30. Ini 40. Oke. Di sini kita akan menuliskan ininya, guys. Apa namanya? IP-nya. Di sini misalkan untuk di sini kita tuliskan dulu sini VLAN 10. VLAN 10. Kalau di sini tulis lagi VLAN 10. VLAN 10. VLAN 20.
VLAN 20, tulis VLAN 30, lalu di sini tulis VLAN 30. Di sini tulis VLAN 40. Di sini tulis VLAN 50. Oke. Sini kita sudah menuliskan VLAN-VLAN-nya. Ntar saya rapikan dulu agar enak dilihatnya teman-teman. Nah, dan untuk IP-nya kita gunakan IP, bentar ya teman-teman, VLAN 10 sama dengan 10.10.10.0/24. Untuk VLAN 20 sama dengan 20.20.20.0/24. Oke. Nah, untuk VLAN 30 sama dengan 30.30.30.0/24. Ter VLAN 40 40.40.40.0/24. Dan VLAN yang terakhir yang 50 sama dengan 50.50.50.0/24. Nah, ini gini ya teman-teman untuk IP-nya. Ntar kita benarkan dulu ini supaya tidak ribet. Kita bawakan dikit, kita ataskan lagi. Nah, gini ya teman-teman. Nah, ini untuk IP-nya dari VLAN 10 sampai VLAN 50 ya teman-teman. Oke, dikerjakan ya teman-teman. Yang bisa alhamdulillah, yang tidak bisa ya belajar lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau belum selesai, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, pertama kalian ke switchnya, ke routernya, ke tab CLI. Lalu di sini ketikkan saja no. Lalu kita masukkan ke mode privilege, enable, masukkan ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan interface FA00. Nah, di sini kita nyalakan dulu untuk routernya, no shutdown. Oke, sudah nyala. Kita masukkan interface FA00.10 ya teman-teman, karena VLAN 10. Ntar, oh maaf teman-teman, typo. Interface FA00.10. Ntar langsung masukkan encapsulation .1q 10. Ntar langsung masukkan IP address 192 titik IP addressnya 10.10 ya teman-teman, maaf teman-teman, 10.10.10.1. subnet masnya 255.255.255.0. Ntar lalu kita masuk yang VLAN 20, exit, masukkan interface FA
00.20. Ntar kita masukkan lagi encapsulation dot one cube 20. Ntar masukkan IP address 192. Maaf teman-teman, salah mulu ya teman-teman, maaf lupa. 20.20.20.1 subnet masknya 255.255.255.0. Oke teman-teman, kita exit lagi, kita masuk ke yang VLAN 30, interface FA00.30. Ntar encapsulation dot one cube 30. Ntar IP address 30.30.30.1. subnet masknya 255.255.255. Ntar kita masuk lagi ke VLAN 40, interface FA00.40. Ntar encapsulation dot one cube 40. Ntar lalu kita masukkan IP address 40.40.40.1. subnet masknya 255.255.255.0. Ntar lalu kita masukkan yang terakhir, yang VLAN 50, IP kita exit dulu, kita masukkan interface FA00.50. lalu enter, kita masukkan encapsulation dot one cube 50, maaf teman-teman, enter. IP address 50.50.50.1 255.255.255.0. Nah, gitu ya teman-teman, untuk ininya sudah dimasukkan semua. Sekarang kita cek dulu ya teman-teman, exit, kita do show interface brief. Oh maaf, sudah ketik semua itu, kita sudah masukkan semua. Kita coba lihat do show IP interface brief. Ntar kita coba lihat nih, ini dari 10 sampai 50 sudah masuk semua ya teman-teman. Nah sekarang kita masukkan lagi ICMP.1Q. Nah sekarang kita masukkan lagi DHCP nya ya teman-teman. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Ntar lalu kita masukkan networknya 10.10.10.0 dan subnet masknya
255.255.255.0. Ntar lalu kita masukkan default gateway-nya 192.10.10.10.1 ya teman-teman. Kita enter. Sekarang DNS-nya kita masukkan 8.8.8.8. Enter, exit. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 20. Enter, network 20.20.20.0 255.255.255.0. Enter, default routernya 20.20.20.1. Enter, DNS servernya 8.8.8.8. Enter, exit. Kita masukkan yang ketiga, IP DHCP pool VLAN 30. Enter, networknya 30.30.30.0 255.255.255.0. Enter, defaultnya kita masukkan 30.30.30.1. Enter, DNS-nya servernya 8.8.8.8. Enter, exit. Kita masukkan lagi IP DHCP pool VLAN 40. Masukkan networknya 40.40.40.0 255.255.255.0. Enter, default gateway-nya 40.40.40.1. Enter, DNS-nya 8. Enter, lanjut kita yang terakhir teman-teman. Kita exit, IP DHCP pool VLAN 50. Enter. Maaf teman-teman, salah teman-teman. IP DHCP VLAN 50. Enter. Maaf teman-teman, salah ya teman-teman. Kita masukkan lagi ulang IP DHCP pool VLAN 50. Enter. Lalu kita masukkan network 50.50.50.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter, masukkan default routernya 50.50.50.1. Enter, lalu kita masukkan DNS servernya, masukkan 8.8.8.8. Enter. Sudah selesai teman-teman, kita X. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengkonfigurasinya di switch ya teman-teman. Kemarin di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi di router.
Dan di video kali ini kita akan mengkonfigurasi di switch ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke CRI, kita masuk ke konfigurasi enable, masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Nah, di sini saya tidak menggunakan nama ya teman-teman. Exit. Kita do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 sudah aktif, 20 aktif, 30 aktif, 40 aktif, dan 50 aktif, teman. Nah, kita lanjut switch berikutnya. Kita masuk ke sini, kita masuk enable konfigurasi, masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Ntar kita lihat lagi do show VLAN brief. Nah, sudah aktif semua ya teman-teman. Kita lanjut ke switch berikutnya, switch yang terakhir. Masukkan enable configuration, masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kita lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semua ya teman-teman. Nah, setelah itu kita memasukkan dari PC ini yang VLAN 40 ini ke dalam EVA nya tersebut ya teman-teman. Nah, misalkan di sini berapa ini EVA 02 sampai EVA 3 2 sama 3 ya teman-teman. Jadi kita masukkan di sini, exit dulu, cek interface, rank, FA 0 per 2 sampai 3 ya kan. Coba kita lihat dulu sini 02 dan 03 ya teman-teman. Kita masuk lagi 3, enter, masukkan switch port mode akses, terus masukkan switch port akses VLAN 40 ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi beberapa ini yang FA VLAN 50, FA 04 dan 05. Kita masukkan lagi, exit, interface FA 04 sampai 5. Nah, kita masukkan, enter. Maaf teman-teman, kita lupa tambahkan rank, interface rank FA 04 sampai 5. Kita enter, kita masukkan switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN
50. Nah, sudah ya teman-teman. Coba kita lihat apakah sudah masuk apa belum. To show VLAN brief. Lihat apakah sudah masuk apa belum teman-teman. Nah, di sini VLAN 40 dengan EVA 02 dan 03 sudah masuk, dan VLAN 50 dengan EVA 04 05 sudah masuk ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Dari yang switch yang ini yang 0, dari EVA berapa ini? 03 dan 02, berarti 2 dan 3. Kita masukkan lagi di sini. Exit. Kita masukkan lagi di sini langsung aja. Interface rank FA 02 sampai 3. Enter. Switch port, mode akses, enter. Switch port, akses, VLAN 10 ya teman-teman. Yang ini masuk VLAN 10 dengan FA2 dan 03. Enter. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini VLAN berapa? 4. Yang ini 5, FA nya 5, ini 6, 7. Berarti dari 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Kita masukkan lagi di sini. Exit. Interface rank FA 0 di 4 sampai dengan 7 ya kan teman-teman. Ini kan 4, 5, 6, 7. Oke, enter. Kita masukkan switch port, mode akses, masukkan switch port, akses, VLAN 20. Enter. Lalu kita masukkan lagi yang terakhir ini, VLAN 30 nya dari EVA 8, dari EVA 08 sampai 9. Aduh, salah teman-teman. 10 dan 11 ya teman-teman. Berarti 8, 9, 10, 11 ya teman-teman. 8, 9, 10, 11. Oke. Masukkan, exit. Interface FA, interface rank FA 0, 8 sampai dengan 11. 8, 7, 8, 9, 10, 11. Enter. Kita masukkan switch port, mode akses, enter. Switch port, akses, VLAN 30. Enter. Coba kita lihat to show VLAN brief. Enter. Kita coba lihat apakah sudah pada masuk. Nah, VLAN 10 sudah masuk semua, VLAN 20 sudah masuk semua, VLAN 30 sudah masuk semua, dan udah ya teman-teman, sudah masuk semua ya teman-teman dari switch ininya. Kita lanjut ke switch yang terakhir, yang ini. Ini apa berapa? EVA 02 dan 03 masuk ke VLAN 10. 02, 03 masuk ke EVA 010 ya teman-teman. Kita exit dulu.
masuk interface, rank A 02 sampai 3. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Kita exit, lalu kita lihat VLAN 20 nya dari EVA berapa ini, 4 5 6 7, 4 5 6 7, masuk VLAN 20, masukkan interface rank FA 04 sampai 7, switchboard akses, maaf teman-teman, switchboard akses VLAN 20. Lalu kita masukkan switchboard teman-teman, kita masukkan dulu switchboard mode akses, lalu kita masukkan switchboard akses VLAN 20. Lalu kita exit, kita masukkan lagi yang VLAN 30 di EVA 8 9 10 dan 11, 8 9 10 11, masuk EVA 30, masuk VLAN 30 maksudnya. Interface rank FA 08 sampai 11, enter, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Lalu kita buktikan apakah sudah masuk apa belum. Do show VLAN brief. Kita lihat. Oke, di sini sudah masuk semua ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan menerangkan dari switch ke routernya ya teman-teman. Ini yang menghubung ke router EVA 01 ke switch ke router EVA 01, benar. Jadi kita masukkan, kita exit, interface FA 01, switchboard mode, kita masukkan semua aja ya teman-teman. Kita ulang, kita exit dulu, kita lihat, kita masukkan semua aja teman-teman yang mengarah ke ini yang mengarah ke sini EVA 07 dan mengarah ke sini EVA 06, 07 dan 06. Sini kita masukkan interface rank FA 06 sampai 7, switchboard mode terang.
Lalu kita buktikan do show interface terang. Nah, bahwa di sini sudah masuk ya teman-teman, dari EVA 06 dan EVA 07 sudah masuk. Kita coba lihat 06 dan 07 sudah masuk, dan di sini kita masukkan kembali EVA 06 nya, EVA 01 nya maksudnya teman-teman. Di sini juga kita enter, kita exit, kita interface EVA 01, enter switchboard mode terang. Kita lihat to show interface terang. Lihat EVA 01 sudah diterangking ya teman-teman. Dan di sini kita masukkan lagi yang menyambung ke PC itu, EVA 01 lagi, exit, switch interface EVA 01, switchboard mode terang. Kita lihat to show interface terang. Di sini sudah masuk ya teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba pengujiannya ya teman. Kita masuk ke PC1. Di sini kita konfigurasi IP-nya. Di sini pakai DHCP. Kita lihat apakah berhasil. Nah, sudah successful ya teman-teman. Dan di PC 0 kita coba, berhasil. Successful ya teman-teman. Kita coba beberapa aja ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak. Berhasil teman-teman. PC 3, VLAN 3 maksudnya. Kita coba DHCP nya, berhasil ya teman-teman. Kita coba VLAN ini 40, kita coba DHCP nya, berhasil ya teman-teman. Coba lagi ini VLAN 50, kita coba DHCP nya, berhasil teman-teman. Kita coba yang sebelah sini juga, kita lihat successful. Oke, yang ini juga kita cobain semua. Successful. Nah, yang ini juga kita cobain lagi. Successful. Nah, sekarang kita akan mengepingnya teman-teman, dari PC VLAN ini ke sini. Apakah berhasil? Nah, pertama emang fail aja teman-teman. Kita coba lagi. Successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2, PC kosong ke 11. Apa itu teman-teman? Kita coba lagi dari sini ke sini. Fail teman-teman. Emang pertama gagal. Coba lagi dari sini ke sini. Successful ya teman-teman. Oke, kita coba lagi, masih penasaran kita dari PC, ambil dari PC 2, dari VLAN 20 ke VLAN 40, ke VLAN 50. Pertama emang failed, dan yang kedua pasti berhasil ya teman-teman. Successful. Oke, dari VLAN 30 ke VLAN 40 successful.
Oke teman-teman, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.